Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas pembahasan Danmachi volume 16 part 8 yang berisi Bell memberikan aksesoris couple kepada Sir, serta Sir berniat menjelaskan hubungannya dengan Freya Familia. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Sebagai info, karena light novel Danmachi volume 16 masih berupa terjemahan dari fanfiction, maka dari itu mohon dimaklumi bila ada kesalahan-kesalahan terkait dengan pokok pembahasan cerita. Melanjutkan pembahasan spoiler Danmachi volume 16 part 7 sebelumnya. Setelah Bell dan Sir mengunjungi kuil Fulan dan saling bercerita tentang legenda pahlawan Fulan yang tidak berhasil menyelamatkan orang yang dia sayangi, Bell dan Sir lalu keluar kuil untuk melanjutkan kencan mereka. Di saat itu, Bell lalu berkata dia telah mempersiapkan acara khusus untuk Sir dan ingin mengundang Sir ke tempat yang telah Bell persiapkan. Namun dalam perjalanan mereka menjauh dari kuil Fulan, Bell dan Sir lalu dipanggil oleh pria yang membuka toko yang menjual aksesoris. Penjual itu lalu menawarkan kepada pasangan kencan itu apakah mereka tidak berminat untuk membeli souvenir sebagai kenang-kenangan mereka telah berkunjung ke kuil Fulan. Melihat-lihat aksesoris yang dijual oleh pedagang tersebut, pandangan Sir lalu tertuju pada aksesoris yang terlihat seperti pin rambut atau pin pakaian. Menyadari pandangan Sir terpusat pada salah satu aksesoris yang dijualnya, penjual itu lalu menjelaskan aksesoris yang diminati oleh Sir adalah aksesoris couple yang dapat dibagi menjadi dua bagian. Masing-masing bagian menggambarkan pahlawan Fulan, dan bagian yang satunya lagi melambangkan spirit roh legenda. Melihat Sir tertarik dengan aksesoris couple tersebut, Bell lalu berinisiatif membeli aksesoris itu dan langsung memberikan aksesorisnya kepada Sir. Menerima dengan senang hati hadiah dari Bell, Sir lalu berterima kasih berulang kali kepada Bell, yang kemudian Sir memberikan aksesoris yang melambangkan pahlawan untuk Bell. Dan untuk aksesoris yang melambangkan spirit, Sir lalu menggunakan pin itu untuk dikenakan sebagai penjepit rambutnya. Melihat hal itu, Bell lalu mengenakan pin pahlawan itu dijepitkan di dalam saku jasnya. Sesuai rencana, setelah meninggalkan toko yang menjual aksesoris, Bell lalu membawa Sir ke sebuah restoran terapung yang bernama Spoons Aqua. Bell berkata dia telah merencanakan makan malam di restoran ini setelah membuat reservasi agar mereka dapat diterima sebagai pengunjung di dalam restoran tersebut. Setelah Bell dan Sir duduk di tempat yang telah ditentukan, restoran Spoons Aqua yang berbentuk kapal setinggi 50 meter lalu mulai meninggalkan dermaga dan segera berlayar di kanal tak jauh dari kota Orario. Di saat menikmati pemandangan khas perairan, Bell dan Sir lalu mengalihkan fokus mereka untuk melihat daftar menu yang disediakan oleh restoran tersebut. Di sisi lain, berada tak jauh dari Bell dan Sir, terlihat Ais Wallenstein dan Dewi Hestia tengah mengawasi pergerakan Bell dan Sir. Usut punya usut, alasan Hestia dan Ais Wallenstein dapat mengejar Bell hingga ke restoran Spoons Aqua itu dikarenakan kejelian dan kecermatan yang dimiliki oleh Dewi Hestia, yang mana setelah kehilangan jejak Bell beberapa saat yang lalu, Hestia lalu memutuskan untuk mencari informasi dengan kembali ke markas Hestia Familia dan segera menggeledah kamar Bell. Mengingat segala informasi yang pernah Hestia temukan, Hestia ingat di salah satu malam di saat Bell menghilang selama 5 hari, Hestia yakin Bell pernah kembali ke kamarnya. Akan tetapi karena tidak bisa bertemu secara langsung dengan Bell, Hestia ragu pikirannya itu adalah nyata. Di saat mencari informasi di kamar Bell, Hestia lalu menemukan sebuah catatan dengan sebuah tulisan restoran Aqua Spoons yang dilingkari. Mendapat petunjuk tentang tujuan Bell, mengingat restoran Spoons Aqua mengharuskan pengunjungnya berpakaian formal. Oleh karena itu, Dewi Hestia lalu mengganti pakaiannya dengan gaun yang dia miliki seperti yang dia gunakan saat menghadiri Apollo Familia. Dikarenakan Ais tidak menggunakan pakaian formal saat ini,
Ais lalu memutuskan untuk kembali ke markas Loki Familia dan mengenakan gaun yang pernah dia gunakan saat menghadiri pesta di Apollo Familia. Setelah bersiap dan mengganti pakaiannya dengan gaun, Dewi Hestia dan Ais Wallenstein lalu menuju tempat restoran Spoons Aqua berlabuh. Melihat Ais Wallenstein, salah satu petualang terkenal dari Loki Familia, berada dalam antrian. Pekerja restoran lalu mempersilahkan Ais Wallenstein untuk memasuki restoran tersebut, biarpun Ais belum melakukan reservasi. Alasan pekerja memperbolehkan Ais masuk ke dalam restoran tersebut karena sebagai petualang kelas elit, tentunya keberadaan Ais Wallenstein di sana dapat meningkatkan pamor restoran Spoons Aqua. Sesaat sebelum Hestia dan Ais masuk ke dalam restoran, pegawai Cafe Mia yang kehilangan jejak Belle dan Sir lalu melihat Hestia dan Ais berada dalam antrian Spoons Aqua, lalu memutuskan membuntuti Hestia. Dengan berharap, dengan mengikuti Hestia, mereka yakin dapat menemukan keberadaan Belle dan Sir. Akan tetapi karena tidak memiliki reservasi, para pegawai Cafe Mia tidak diperbolehkan masuk ke dalam kapal. Tak punya pilihan lain, keempat pegawai kafe itu lalu menyelinap ke dalam kapal dan menyamar sebagai pelayan restoran tersebut. Anya dan Chloe yang mengganti pakaiannya menjadi seragam pelayan, lalu mengeluh tentang nasib mereka. Anya berkata tidak peduli dimanapun mereka berada, kenapa mereka harus berakhir sebagai pelayan. Biarpun sudah menyamar sebagai pelayan, Anya dan Chloe tetap tidak dapat melihat keberadaan Belle dan Sir. Alasan Anya dan Chloe tidak dapat bertemu dengan Belle dan Sir karena posisi mereka dihalangi oleh dinding pemisah antara dek kapal dengan ruang makan utama. Fokus kini kembali kepada Belle dan Sir. Setelah mereka memutuskan menu apa yang mereka pilih, Belle dan Sir lalu mulai menyantap hidangan yang tiba di meja mereka. Selama kejadian itu berlangsung, Belle kemudian melemparkan sebuah pertanyaan kepada Sir. Belle bertanya tentang apa hubungan Sir dengan Real Familia, serta siapa sebenarnya Sir. Mengingat bagaimana Hedin membicarakan tentang Sir, serta mengingat bagaimana Allen melindungi Sir dari Barbarian, Belle semakin penasaran tentang mengapa anggota dari Familia terkuat seperti Real Familia dapat bertindak seperti itu bila berhubungan dengan Sir. Melihat Belle meminta jawaban dengan serius, Sir kemudian berkata, apakah dengan Belle mengetahui rahasianya, itu akan membuat Belle mengubah pandangannya kepada Sir. Melihat ekspresi Sir seperti mengatakan ini adalah informasi yang tidak seharusnya Belle tahu. Setelah menghilangkan keraguannya, Belle lalu menjawab pertanyaan Sir bahwa tidak peduli rahasia apa yang Sir sembunyikan. Belle berkata itu semua tidak akan mengubah pandangannya kepada Sir yang telah Belle ketahui hingga hari ini. Di saat Sir menghela napas karena tidak punya pilihan lain selain menjelaskan apa hubungannya dengan Real Familia, tiba-tiba terjadi sebuah benturan yang besar yang mengguncang seluruh restoran Spoons Aqua. Dan ternyata guncangan itu disebabkan oleh kelompok sihir dari anggota Real Familia yang membuat jembatan es yang menghubungkan pantai menuju dek kapal restoran Spoons Aqua tersebut. Nah, sekian pembahasan Danmachi volume 16 part 8. Selanjutnya akan ada pembahasan part 9. Sebagai penutup, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime, tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.